di universitas merupakan suatu hal yang luar biasa dan patut untuk disyukuri. Universitas Diponegoro yang berdiri pada tahun 1957 di Jawa Tengah telah melahirkan banyak sekali insan-insan luar biasa yang ikut serta dalam membangun negara Indonesia. Selain menjadi wadah untuk menuntut ilmu, Universitas Diponegoro juga menjadi tempat seluruh mahasiswanya agar dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. KKN tematik ini dilakukan dengan fokus utama yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan yang dilaksanakan pada masyarakat sekitar desa binaan. Program dari KKN tematik mengutamakan praktik langsung kepada masyarakat dan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. KKN tematik ini bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat sekitar di Kabupaten Brebes. Melalui KKN ini diharapkan masyarakat Desa Kalilingi mampu meningkatkan kualitas hidupnya dan juga mampu untuk memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada untuk kelangsungan hidup yang lebih layak dan baik lagi ke depannya. Kalilingi merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Brebes, Brebes, Jawa Tengah. Berada di sekitar 14 km arah timur dari pusat pemerintahan kecamatan, desa ini membawahi 6 RW dan 24 RT dengan jumlah penduduk di atas 9.000 jiwa. Letak geografis Desa Kalilingi yang berada di ujung perbatasan daratan dan lautan menjadikan desa ini kaya akan potensi alamnya yang bersumber dari laut seperti budidaya ikan, udang, ekowisata mangrove, hingga produksi garam rebus yang menjadi pusat perhatian dari Desa Kalilingi sebagai satu-satunya daerah penghasil garam rebus di Pulau Jawa. Hal tersebut berkaitan dengan mata pencaharian terbesar penduduk Desa Kalilingi sendiri yang mayoritas mengabdikan dirinya sebagai seorang nelayan, petani garam, pengelola tambak, dan petani bawang. Sebagian besar wilayah dari Desa Kalilingi merupakan perairan yang dimanfaatkan sebagai petak-petak tambak oleh warganya. Senada dengan potensi pesisir Brebes, garam menjadi salah satu produk yang dihasilkan dari wilayah ini. Kabupaten Brebes adalah salah satu wilayah penghasil garam krosok dengan luas lahan garam produktif sebesar 545 hektar dengan total produksi pada tahun 2018 sebesar 46.733.034 ton. Aktivitas mata pencaharian masyarakat yang berlangsung dalam produksi garam rebus dapat menjadi potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut dari sekedar bahan pembuatan dari telur asin. Upaya diversifikasi produk garam rakyat menjadi salah satu program pemberdayaan yang sangat penting di Kabupaten Brebes. Produk garam rakyat dapat dikembangkan menjadi garam kosmetik dengan sasaran pemasaran yang lebih luas melalui penggunaan teknologi tepat guna di dalam pengolahannya. Nyatanya,
Pengembangan produk garam rakyat menjumpai beberapa permasalahan, di antaranya ialah wajan bejana perebusan yang kurang, sehingga pemakaian bersama dengan garam rebusan. Lalu, alat absorpsi dengan sistem gravitasi belum berfungsi dengan baik, sehingga garam yang dihasilkan masih kecoklatan. Ada juga alat peniris untuk menurunkan kandungan air harus higienis, sehingga hasilnya garam rebusan kosmetik menjadi lebih bagus. Dengan adanya permasalahan ini, maka kelompok KKN tematik membuat program kerja salah satunya yaitu pembuatan alat filtrasi air dengan tujuan agar garam rebus yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Ibu Dayuni merupakan ketua dari usaha kecil Mekarsari sekaligus pelaku usaha garam rebus. Program kerja yang dilaksanakan dimulai dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya kualitas garam rebus untuk meningkatkan penjualan yang ada, hingga tata cara penggunaan alat tersebut. Dengan adanya alat filtrasi ini, kualitas garam rebus dapat meningkat sehingga pembuatan garam kosmetik dari garam rebus pun sesuai dengan standar. Setelah melakukan edukasi kepada Ibu Dayuni mengenai cara perakitan dari alat filtrasi air dan coba menjelaskan fungsi dari masing-masing kerangka alat tersebut, selanjutnya kami selaku tim KKN tematik Undip mencoba untuk memperagakan cara kerja dari alat filtrasi air ke dalam air hasil dari penyaringan garam krosok atau sering disebut juga sebagai air tua. Proses memperagakan ini kami lakukan langsung dengan Ibu Dayuni. Sebelum proses berlangsung, beberapa hal yang perlu disiapkan adalah memastikan stop kontak telah tersambung dan menempatkannya pada tempat yang aman supaya tidak terkena percikan air. Proses uji coba ini dilakukan dengan menenggelamkan alat filtrasi ke dalam air tua dan menempatkan selang kecil yang harus berada di atas air untuk sirkulasi udara. Setelah dirasa semuanya siap dan telah memenuhi prosedur, barulah kami menancapkan kabel yang telah terpasang pada stop kontak yang sudah disiapkan sebelumnya. Proses uji coba ini memakan waktu kurang lebih 15-20 menit tergantung dari kualitas air. Semakin banyak padatan dan kotoran yang terlarut dalam air, maka akan semakin lama pula proses filtrasinya. Setelah kami melakukan uji coba alat filtrasi, selanjutnya kami membantu Ibu Dayuni untuk merapikan rumah produksi dengan memasang vinil pada lantai. Pemasangan vinil ini bertujuan supaya lantai rumah produksi menjadi lebih rapi dan ketika hujan turun lantai tidak basah terkena air hujan. Pelapisan vinil juga dilakukan pada meja produksi supaya pada saat proses produksi garam rebus tidak ada kotoran maupun debu yang berterbangan yang akan mengotori garam yang sudah direbus. Proses pelapisan vinil pada meja produksi ini cukup memakan waktu karena sebelum dilapisi vinil, meja juga harus diamplas terlebih dahulu supaya permukaan meja menjadi halus dan tidak terlalu kasar pada saat setelah dilapisi oleh vinil. Program kerja selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa KKN tematik Undip adalah melakukan penyuluhan dan demonstrasi pembuatan garam kosmetik. Penyuluhan ini dilakukan pada hari Kamis 4 Agustus 2022 yang bertempat di Joglo, Desa Kalilingi. Sasaran dan kegiatan penyuluhan ini adalah para anggota Koperasi Mekarsari Sejahtera yang diketuai oleh Ibu Dayuni sendiri. Tujuan dari dilakukannya program kerja ini adalah untuk mengedukasi para anggota Koperasi Mekarsari untuk dapat melakukan inovasi hasil pengolahan produksi garam rebus menjadi hal yang mempunyai nilai jual lebih, diantaranya yaitu dengan dibuatkan menjadi garam kosmetik.
Acara penyuluhan ini dihadiri langsung oleh dosen pembimbing dari Undip, perangkat Desa Kalilingi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, pengelola ekowisata mangrove, dan perwakilan Karang Taruna Desa Kalilingi yang juga ikut hadir untuk berpartisipasi langsung dalam meramaikan kegiatan penyuluhan ini. Para anggota maupun tamu undangan yang hadir tampak antusias saat menghadiri acara tersebut. Acara demonstrasi pembuatan garam kosmetik ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam dengan urutan acara yaitu pemberian materi mengenai pengenalan dan fungsi dari garam kosmetik. Selain itu dilanjutkan dengan praktik langsung untuk pembuatan garam kosmetik. Dalam praktik ini, kami mengambil sampel untuk pembuatan lulur mandi berbahan dasar garam rebus dan madu. Lalu, bath salt berbahan dasar garam rebus yang diberi aroma terapi untuk keperluan mandi yang mempunyai manfaat relaksasi bagi tubuh. Tampak antusiasme dari ibu-ibu koperasi Mekarsari dalam melakukan pembuatan garam kosmetik. Hal ini terlihat dari banyaknya ibu-ibu yang berminat untuk turut serta praktik langsung dalam pembuatan garam kosmetik. Ditambah lagi adanya door prize yang telah disediakan oleh mahasiswa dan dosen menambah semangat para hadirin yang hadir pada hari itu. Para ibu-ibu anggota Koperasi Mekarsari berlomba-lomba untuk mendapatkan door prize tersebut dengan cara menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh pembawa acara. Acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir acara diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan untuk Ibu Dayuni. Setelah semua program kerja multidisiplin selesai, selanjutnya kami juga melakukan program kerja sosial, diantaranya yaitu melakukan piket di Balai Desa Kalilingi untuk membantu pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dan setelah semua program kerja terlaksana, tibalah di penghujung KKN yang mana kita sempatkan untuk berpamitan dengan Ketua RT, RW, dan perangkat desa setempat. Sampai kemarin Bapak kasih ini logo ya, logo apa itu? Lokasi ya. Makasih Mas. Sayangnya dari dulu. Sejahtera, Mekarsari, jaya!
Mekarsari, Jaya,